Kak Intan, Kak Nanda. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diterangan hati dan pikirannya, disampaikan pada harapan dan impiannya, dimampukan menyelesaikan kuliah tepat waktu, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 2 ya, Neneng dan tim untuk bisa mengatur jalannya presentasi. Silakan saya kembalikan ke kelompok 2. Halo, kelompok 2. Oh iya, nggak apa-apa. Tidak on cam, tidak enak badan, nggak apa-apa. Siapa tadi? Siti Rizky ya? Ya, silakan dimulai, Neneng. Zua, Ya, udah di belum? Udah kedengeran suaranya. Share screen-nya bisa nggak? Katanya Rozua, Bu, yang mau. Oh, Rozwa. Oke, silahkan. Mana sih? Ibu sebentar ya, filenya kok nggak bisa ya di Tun. Ini biasanya jadi host dulu juga baru bisa. Emang nggak bisa muncul? Nggak bisa di-share screen? Sebentar, Kak Nanda atau Kak Intan masih kedengeran nggak suara saya? Tadi security-nya udah allow partisipan to share screen di checklist, Kak Nanda, Kak Intan? Halo, Kak Nanda, Kak Intan? Iya, sudah, Bu. Sudah ya? Oke, coba saya tes di saya nih. Saya bisa kok share screen nih. Sekarang kelihatan kan layar saya? Berarti udah, iya. Apa? Tapi saya sebagai partisipan ya di sini. Udah bisa sekarang belum? Apa sayanya masih share screen? Saya masih posisi share screen nggak? Halo? Sudah tidak, Bu? Oh, udah tidak. Oke. Coba lagi Roswa atau Neneng. Yang share screen siapa, Neneng? Iya, Neng. Mana sih? Bukan. Kalau di HP emang bisa, Bu. Kan harus di ini kan ya? Di HP bisa kalau memang filenya ada, tapi sebaiknya yang pakai laptop ya. Kalau share Iya, screen. biasanya pakai laptop, tapi belum dipindahin ke laptopnya. Yang udah siap, siapa yang udah siap di laptopnya? Iya, kalau dulu waktu ini scan screen, kitanya dijadiin host dulu, terus
bisa di laptop gitu. Ini belum dipindahin sama Neneng, Bu. Jadiin host itu kalau satu-satu. Ini udah disetting otomatis, jadi nggak perlu jadi host, oke? Oh ya udah. Oke. Tadi dulu, Bu. Ini mau nyalain. Kok nggak bisa sih? Kalau ada di handphone, coba pakai handphone, nggak apa-apa. Share screen-nya pakai handphone, kalau filenya di handphone. Malah, mana sih? Nggak ada lagi intinya. Cakep. Yang lain, Rosua atau siapa lagi kelompoknya, Neneng? Neneng, Rojo, sama Kiki, Bu. Rizky ya, Rizky Citarahma. Iya. Rosua bisa share screen nggak? Ini kan bisa siapa aja ini, karena udah Nggak di... bisa, Bu. Saya udah coba keterangannya kok error aja ya. Tapi aku bisa di sini. Bisa share screen. Siapa? Yang bisa siapa? Dewi Nelly bisa ya? Filenya dikirim dulu coba. Coba Kirim ke kirim ke Dewi Nelly biar dibantu untuk tampilkan PPT-nya. Ya, terima kasih Dewi Nelly. Inisiatif ya, bagus ya. Menolong teman. Udah aku kirim ya, Del. Kenapa lagi nih laptop? Aduh. Nah, itu udah Siti di Rizky. iya. Iya. Bu. Lanjut ya, Iya, Bu, saya silakan. jam nge-setting. Oke, silakan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang komunikasi lisan. Saya Rozo Amelia dan kedua anggota kelompok saya ada Rizky Siti Rachma dan Neneng Mariati. Nah, di sini ada 6 konteks dalam komunikasi lisan. Yang pertama yaitu menyampaikan pidato dan presentasi lisan. Yang kedua, karakteristik pidato dan presentasi lisan. Yang ketiga, bagaimana cara mengorganisir pidato atau presentasi lisan. Yang keempat, analisis audiensi yang baik. Yang kelima, melibatkan halayak. Dan yang terakhir yaitu menggunakan alat bantu visual dan audio visual. Apa sih itu komunikasi lisan? Jadi, komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan ini dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk dalam komunikasi lisan. Menyampaikan pidato dan presentasi lisan. Nah, sebelum kita menyampaikan pidato dan presentasi lisan, kita harus memahami nih materi yang akan disampaikan. Tujuannya agar meminimalisir kesalahan-kesalahan saat menyampaikan pidato. Yang kedua, membacanya dengan tenang, agar audiens itu bisa paham nih apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, yaitu memakai ekspresi yang tepat. Contohnya, kalau misalkan pidato, kita menyampaikan pidato tentang perjuangan, maka ekspresi yang ditunjukkan yaitu ekspresi semangat juang. Yang keempat yaitu menyampaikan dengan suara yang lantang agar audiens itu bisa mendengar dengan jelas apa yang kita sampaikan. Yang kelima, perhatikan juga ejaan dan tanda bacanya. Yang keenam, sampaikan tanpa terburu-buru. Yang ketujuh, awali dengan senyuman. Yang kedelapan yaitu menyapa audiens. Yang kesembilan yaitu berdiri dengan tegak. Nah, berdiri dengan tegak kan kalau misalkan kita lagi menyampaikan pidato atau presentasi lisan, mata audiens itu tertuju pada kita ya, selaku yang menyampaikan. Maka kita harus berdiri dengan tegak, berwibawa. Selanjutnya, perhatikan juga nih durasinya. Pada saat kita menyampaikan pidato atau presentasi lisan kan telah ditentukan nih waktu durasinya. Kita juga harus perhatikan durasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Next, Ki. Selanjutnya ada karakteristik pidato dan presentasi lisan. Dalam komunikasi bisnis sebenarnya tidak jauh berbeda. Pada umumnya, di mana kita harus mampu mempresentasikan usul dan gagasan yang pada akhirnya akan jadi penentu keputusan. Adapun karakteristiknya yang lebih spesifik yaitu next, Ki. Nah, di sini ada deskriptif, yaitu harus menjelaskan sesuatunya dengan gamblang dan apa adanya. Yang kedua harus informatif, yaitu bisa diartikan membuat inti dari usulan atau ide-ide yang disampaikan ini menjadi hal yang sederhana, ringkas, sehingga mudah difahami oleh audiens tanpa membuang waktu. Yang ketiga yaitu realistis, yaitu menyesuaikan konten presentasi sesuai dengan audiensnya. Siapa yang menjadi audiens kita dan kebijakan apa nih yang bisa mereka ambil setelah mendengarkan presentasi atau pidato kita. Selanjutnya materi akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rozua Amelia, yaitu mengorganisir pidato dan presentasi lisan. Langkah yang pertama ada urutan berpidato dan presentasi lisan. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan yaitu berisi sapaan kepada pihak-pihak yang diundang atau yang hadir dalam suatu acara. Yang kedua ada sajian isi, yaitu hasil penjabaran gagasan pokok yang disampaikan dalam pidato. Sajian isi perlu dirinci sesuai dengan waktu yang disediakan. Yang terakhir yaitu penutup. Menegaskan kembali gagasan pokok yang telah dipaparkan, dan sajian isi juga beserta harapan dan ucapan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam acara yang berlangsung. Nah, di sini yang kedua ada etika dalam berpidato dan presentasi lisan. Nilai-nilai yang perlu diperhatikan yaitu tidak menyinggung perasaan orang lain. Contohnya seperti berpidato di depan para wanita. Bila pembicaranya seorang laki-laki, sebaiknya harus berhati-hati, jangan sampai menyinggung harkat dan martabat wanita, dan hindari kata-kata yang kasar, kurang senonoh, dan kurang sopan. Yang kedua, upaya menghargai dan membangun optimisme pendengar. Misalnya, jika kita berpidato di depan pemuda atau mahasiswa, harus mengutamakan penalaran yang berkaitan dengan dunia mereka untuk membangun sikap positif yang akan mereka pikirkan akan masa depan dan sudut pandang yang akan mereka pikirkan dalam melihat suatu masalah dengan positif. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menantang, mengkritik, dan menyalahkan. Lalu yang ketiga, sikap jujur dan terbuka. Yang ketiga yaitu sikap jujur dan terbuka. Contohnya seperti berpidato di depan masyarakat. Jika berpidato di depan masyarakat, jangan berbohong. Bagi masyarakat, kejujuran itu hal yang penting. Setiap pembicara wajib bersikap terbuka dalam segala hal yang menyangkut informasi yang disajikan, dan menggunakan bahasa yang sopan serta sederhana. Yang ketiga, rasa empati dan persahabatan. Contohnya, jika kita berpidato di depan pemuka agama, harus melakukan pemeluk Islam yang lainnya dengan niat, sikap yang baik, empati, penuh kasih sayang, dan rasa saling menghormati. Nah, yang ketiga,
Nah, yang ketiga, ada persiapan pidato atau presentasi. Persiapannya itu yang pertama ada menyampaikan maksud, pidato, dan presentasi lisan. Yang kedua, paham situasi dan latar belakang pendengar pidato secara umum. Yang ketiga, mengetahui lama waktu dan atau durasi waktu yang dibawakan. Yang keempat, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang kelima, mengetahui jenis pidato dan tema acara. Yang keenam, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Yang ketujuh, melatih diri secara oral sebelum menyajikan pidato atau presentasi. Nah, yang keempat, ini kiat dalam berpidato. Yang pertama, posisi berbicara. Jadi seorang pembicara harus sedapat mungkin dilihat oleh semua audiens. Jadi sebisa mungkin seorang pembicara itu harus dilihat oleh semua audiens. Usahakan untuk berdiri agar semua audiens dapat menatap wajah dan melihat penampilan si pembicara tersebut. Nah, yang kedua, mengatur suara dalam berpidato. Usahakan mengeluarkan suara yang jelas, tegas, menyaring, dan sesuai dengan ruangan pertemuan. Apakah ruang pertemuan itu kecil atau di aula yang besar? Yang ketiga, volume, intonasi, dan pelafalan. Pada saat berpidato, usahakan untuk mengatur volume, intonasi suara, dan pelafalan. Yang keempat, menyisipkan humor yang sopan, segar, dan relevan. Yang kelima yaitu gerak tubuh. Gerak tubuh itu seperti tangan, telapak tangan, jari, kepala, raut wajah, dan lain-lain. Juga mendukung daya tarik dalam berpidato, namun jangan terlalu berlebihan. Yang terakhir yaitu penggunaan alat-alat perlengkapan, seperti mikrofon bila letaknya agak jauh dari mulut pada saat berbicara agar suaranya lebih jelas. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Neneng Mariati. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari Kiki. Di sini ada analisis audiens, yaitu siapa audiens itu. Terus di sini ada apa yang diinginkan audiens, di mana melakukan presentasi, bagaimana melakukan presentasi, mengapa melakukan presentasi, kapan melakukan presentasi. Jadi kita tuh harus tahu dulu analisis audiens itu apa. Jadi audiens itu tuh dapat melakukan presentasi bisnis yang baik. Salah satu syarat pembicara harus dapat menganalisis audiens secara tepat. Oleh karena itu, pembicara itu tidak boleh gagal atau mengecewakan yang disampaikan atau presentasinya dengan baik. Terus di sini nih ada namanya lagi. Di sini ada siapa audiens. Jadi audiens itu berkaitan dengan seseorang yang berbicara. Semakin banyak informasi yang dapat diperoleh dari para audiens, pembicara semakin mudah melakukan presentasi secara tepat. Audiens tersebut dapat ditinjau dari berbagai hal, misalnya dari sisi pekerjaan atau jabatan, status, usia, jenis kelamin, agama, asal daerah atau pendidikan dan sebagainya. Terus di sini ada yang dinamakan apa yang diinginkan audiens. Biasanya yang diinginkan audiens itu seperti pesan-pesan yang disampaikan atau yang dibicarakan itu yang bisa diharapkan dengan bisa memahami audiens. Seseorang pembicara tentu akan berupaya memaksimalkan mungkin untuk melakukan presentasi sebaik mungkin sehingga dapat memuaskan keinginan audiensnya. Terus di mana melakukan presentasi? Biasanya melakukan presentasi itu di ruangan yang nyaman, seperti kayak kita nih kalau kuliah kan ya di kampus gitu. Kalau di kantoran ya mungkin
yang di kantor yang tempat yang ber-AC gitu, terus tempat yang menarik gitu, seperti itulah kalau kita melakukan presentasi. Terus terus di sini ada kapan melakukan presentasi. Seseorang berbicara perlu memperhatikan secara seksama kapan melakukan presentasi bisnis secara rinci mengenai harinya, kayak tanggalnya, jam berapa gitu. Kapan kita melakukan presentasi itu. Kalau kita tiba-tiba melakukan presentasi terus orang tidak tahu jadwalnya kapan presentasi, sama aja gitu kan. Dia tidak, maksudnya nggak percuma buat presentasinya itu, tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang memperhatikan. Jadi di sini mengapa melakukan presentasi? Biasanya sih sangat bervariasi antara seseorang dengan yang lain. Mungkin bagi pembicara yang lainnya, bagi presentasi ini bisa alternatif untuk mensorot omset. Apa ya? Gimana ya? Ya intinya sih kayak mengapa melakukan presentasi itu, kayak seseorang tuh pembicara tuh harus mampu menjawab pertanyaan apa yang harus melakukan presentasi itu gitu. Terus kapan melakukan presentasi? Seseorang pembicara ya, yang satu dengan pembicara yang lain tentunya memiliki strategi strategi presentasi. Misalnya presentasi dilakukan dengan memegang atau naskahnya atau menggunakan ini slideshow, menggunakan PowerPoint-nya gitu, terus menggunakan proyek LCD, terus komputer dan sebagainya, bisa lewat HP juga gitu. Kapan melakukan presentasinya? Terus di sini melibatkan khalayaknya, seperti melibatkan emosi audiens, buat audien bergerak, ajukan pertanyaan, gunakan humor, melibatkan diskusi, melakukan jejak pendapat. Di sini ada alat bantu visual dan audio visual. Pertama itu telepon, media komunikasi audio yang digunakan dalam sebuah komunikasi antar personal dan individu. Ada yang keduanya pertemuan, media komunikasi audio visual yang bersifat langsung. Di sini juga ada yang namanya wawancara. Media komunikasi visual karena komunikasi berlangsung dengan tatap muka dan dua arah. Komunikasi ini lebih banyak digunakan dalam organisasi secara vertikal atau horizontal. Yang keempat itu ada kunjungan, komunikasi audio visual dalam suatu kelompok. Jenis media komunikasi ini lebih menitik beratkan pada hubungan antar manusia. Yang terakhir itu ada video conference, yaitu jenis media komunikasi audio visual yang secara langsung tergantung dalam jaringan internet. Udah, Bu. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, terima kasih kepada kelompok yang tadi sudah mempresentasikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari partisipan lainnya? Neneng, kelompok Neneng yang melit acara ya? Iya, Bu. Ya, silahkan diundang temannya untuk bertanya. Ya. Udah tadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Oh, teman-temannya mana nih? Gak ada yang mau bertanya atau sedang cari inspirasi? Neng, kalau nanti dalam 2 detik, dalam 2 detik tidak ada yang bertanya, temannya ditanya balik ya.
Ya sih Bu, pengennya ditanya kayak gitu. Ya, gitu aja. Kalau 2 detik mereka baru kedip mata 2 kali. Dalam 5 detik. Siap-siap temennya ditanya balik aja nih kalau ada yang nanya ya. Ya udah, silakan Neneng. Oke, ini nggak ada yang bertanya. Ayo Neneng, silakan ajukan pertanyaan sama temennya nih kalau nggak ada yang nanya. Neneng, Ugis, salah. Raswa, Rizky Siti Rahmah, tanya temennya coba. Tahu deh, Dewi Nelly kok nggak nanya, Dew? Ini udah. Oh, mau ditanya. Mau. Iya. Kalau gitu aku nanya dia. Nah, gitu Dewi, ayo. Ya. Yola mana? Yola. Lagi mau Mobile Legends kayaknya. Aku mau tanya, sebenarnya kan kita ini udah sering melakukan presentasi ataupun pidato di depan banyak orang. Seringkali juga walaupun kita udah melakukan persiapan secara matang di hari-hari sebelumnya, latihan di depan kaca, ada saat kita tiba-tiba nervous dan tiba-tiba lupa apa yang mau kita bicarain atau menjadi ribet cara ngomongnya. Tips trik dari kalian untuk menghadapi kenervosan itu atau memperlancar cara ngomong kita dengan tata baca bahasa yang baik itu gimana? Terima kasih. Kalau nanya ke kita juga sama, Dew. Kita juga masih suka grogi dan suka belibet. Kalau mungkin dari kita sih, intinya mah ya, kalau presentasi itu harus percaya diri sih. Tapi kalau kitanya nggak percaya diri sama presentasi kita gitu, kayaknya emang ini sih, suka aja ada belibetnya, aduh gimana nih, gitu. Oke, ada tambahan tidak dari Roswa sama Siti Rizky? Salah, Rizky Siti balik. Tidak ada, baik. Nah, apa namanya? Karena kita berjalan dengan waktu ya, jadi saya jawab singkat. Untuk yang presentasi grogi, kalau ngeblank. Nah, yang pertama itu kalian harus buat konsep dulu. Jadi buat perencanaan dulu. Sebenarnya ada beberapa tips ya, dan ini saringannya banyak juga. Ada yang pakai versi 3 atau 7. Terus ada lagi yang pakai 4 poin. Nah, yang inti aja ya, karena kita waktunya terbatas, dari beberapa para ahli yang menyatakan, saya ambil yang paling mudah saja. Yang pertama adalah, kalian ingat dulu, poin yang akan disampaikan apa. Jadi pendahuluannya dulu. Kemudian yang kedua, langsung ke poinnya. Ini ada singkatannya, saya lupa nih singkatannya apa. Nanti kalau saya ingat, saya chat di grup ya. Kemudian sudah sampaikan poinnya apa, kemudian yang ketiga solusinya. Nah, kalau sudah solusi diberikan, kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah berikan semacam penekanan atau apa tuh namanya ya, istilahnya saya lupa. Jadi misalkan kalian menyampaikan sesuatu itu ada sesuatu yang ditekankan yang akan berkesan bagi penyimak.
Jadi mereka nangkep endingnya itu apa pesannya. Kalian pernah nggak lihat iklan-iklan atau misalkan demo-demo masak, itu bukan demo buruh ya, demo-demo masak atau demo-demo produk, itu ada ending yang diangkat, ada tagline yang diangkat. Misalkan masak nasi dengan kosmos, rasanya apa gitu. Jadi ada tagline yang diangkat gitu. Jadi ada 4 poin inti sehingga kita tidak lupa dan kita tetap bisa fokus. Oke, saya rasa untuk kelompok yang ini sudah cukup ya, karena waktunya juga kita sudah tinggal berapa menit lagi. Kita tutup dulu, nanti kita masuk lagi. Tapi kelompok kedua sudah siap belum? Kelompok ketiga maksudnya? Halo, kita tutup dulu ya. Oke, Neneng silahkan ditutup dulu dengan closing statement atau kesimpulan. Silahkan, Neneng. Jadi kesimpulannya. Oh ya udah tutup aja dulu, Neng. Ya udah nggak apa-apa. Yo. Enggak itu, ini kelompok keduanya nggak ada, Bu. Kelompok keduanya nggak ada. Ya udah kalau gitu tutup aja dulu, nanti kita lanjut lagi aja ya minggu depan, oke? Ya silakan Neneng. Terima kasih Yola. Ya Bu, lanjut Neng. Saya akhiri dari kelompok kami. Sekian. Aduh, saya akhiri dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Neneng, Roswa, dan Siti Rizky. Pemaparannya sebenarnya tadi asik ya, cuma mungkin ini kalau menjelaskannya lebih ke arah apa ya namanya jam terbang ya. Semakin sering nanti semakin tenang. Bagaimana supaya tidak grogi? Ya persiapan. Kalau sudah ada persiapan tapi masih grogi, ya perlu jam terbang memang. Ya, tapi kembali lagi ke intinya yang tadi yang 4 ya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan tapi bermanfaat. Lain kesempatan semoga bisa ditambahkan dengan yang lebih luas. Oke, kita tutup sampai di sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Minggu depan saya ada kegiatan, nanti masih bisa mobile insya Allah. Oke, kita tutup ya. Sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa untuk keyakinan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Siang, Bu. Siap, Bu.